Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai hari-hari anak-anak. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran kita terlebih dahulu mau berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kita belajar. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sampai hari ini masih kami rasakan. Kami saat ini mau bersama-sama memasuki pembelajaran kami. Kami mau menyerahkan waktu kami, belajar kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memampukan kami, menuntun kami supaya belajar kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita yang kedua, yang bertema yaitu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Pembacaan Alkitab di Ulangan 10 ayat 12-22 dan Mazmur 100. Tujuan pembelajaran kita pertama, menyatakan alasan beribadah kepada Allah. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur ibadah Kristiani. Yang ketiga, menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah di hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Yang keempat, merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah dan di sekolah. Ya, anak-anak tahu tidak mengapa kita harus beribadah? Ada banyak orang beribadah kepada Tuhan, ada yang beribadah karena diwajibkan, demikian. Tetapi ada juga yang beribadah karena kesadaran kebergantungan kepada kemahakuasaan Allah. Ya, kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu bukan sekedar ibadah yang diwajibkan, tetapi ibadah adalah merupakan kesadaran diri kita secara pribadi, dan kita juga sadar bahwa hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita ini membutuhkan Tuhan, maka dari itu kita harus beribadah. Ya, ibadah Kristen memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu Alkitabiah. Artinya ibadah yang dikerjakan itu bersumber dan berdasarkan pada Alkitab. Alkitab adalah sumber pengetahuan kita akan Allah dan akan penebusan dunia di dalam Kristus. Karena itu, pembacaan Alkitab adalah bagian yang mendasar dalam ibadah. Ciri yang kedua, dialogis. Dalam ibadah adalah berbicara. Allah berbicara dan juga mendengarkan. Manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon tersebut terwujud dalam ibadah dalam bentuk nyanyian, doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan persembahan materi. Ya anak-anak, jadi dalam ibadah itu ada dialog. Dalam ibadah itu ada saling berbicara, saling berkomunikasi, yaitu komunikasi antara Allah dan manusia
dan manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam perbuatan dan dengan tuntunan Roh Kudus. Ciri yang ketiga, komunal atau bisa disebut dengan komunitas. Artinya ibadah yang dilakukan itu secara bersama-sama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi sama-sama membangun persekutuan dan bersama-sama menginginkan bersekutu dengan Tuhan. Ya, sebetulnya orang Kristen beribadah itu setiap hari, yang dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, ibadah yang kita kerjakan dapat kita kerjakan di rumah, di sekolah, dan tempat bekerja. Dan ibadah yang kita kerjakan itu juga sebagai wujud syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Tuhan selalu memberikan hari baru kepada kita setiap kita bangun pagi. Karena itulah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian. Dan sikap yang gemar beribadah dan bersyukur akan menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kita jika kita membiasakannya. Ya, siapa yang di sini setiap bangun tidur sebelum melakukan apapun juga, yang terutama pasti berdoa dulu. Siapa yang setiap bangun tidur pagi hari langsung berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, anak-anak di sini semua rajin-rajin ya, hebat-hebat ya. Dan pasti juga rajin berdoa. Kita juga perlu menghayati mengapa kita beribadah, alasan dan tujuan beribadah setiap hari di hadapan Tuhan. Agar ibadah yang kita lakukan tidak sekedar rutinitas tanpa memiliki arti. Ya anak-anak, jadi ibadah yang kita kerjakan itu alasannya harus jelas dan punya tujuan yang baik. Agar ibadah yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas yang terjadwal, tetapi membawa arti yang baik bagi kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya, ibadah Kristen juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu doa. Unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi juga bisa diungkapkan dalam bentuk bernyanyi. Melalui doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Doa ini kita sebut doa syukur. Sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Doa ini kita sebut doa epikles atau doa memohon pertolongan Roh Kudus. Melalui doa pula, kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan. Dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Ini kita sebut sebagai doa pengakuan dosa. Melalui doa, kita juga dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dan ini biasanya disebut doa syafaat.
Kita juga dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Ini kita sebut doa berkat. Ya, biasanya doa berkat itu sering didoakan pada waktu di akhir ibadah supaya Tuhan memberkati kehidupan kita dan menolong hidup kita sepanjang hari saat kita beraktivitas dan melakukan banyak hal. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal. Misalnya, pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikan dan mendengar akan memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama-sama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah. Unsur yang keempat, pengakuan iman. Unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Pengakuan iman ini adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, anak-anak, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini boleh anak-anak simak dengan baik, boleh anak-anak mengerti, dan boleh anak-anak pelajari kembali secara pribadi. Untuk tugas, Ibu akan memberi tugas 2 poin. Poin yang pertama yaitu tuliskanlah pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu atau sekolah. Tuliskanlah hal-hal menarik yang kamu temui dan ungkapkanlah alasannya. Yang kedua, rancanglah sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya, ibadah syukur atas kelulusanmu dari sekolah dasar atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu. Kemudian, pertemuan kita untuk pelajaran yang kedua ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita sepanjang kita belajar saat ini. Kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh ajaib bagi kami. Engkau begitu baik buat kami. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu melalui pembelajaran kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memampukan kami dan kami juga rindu Tuhan untuk hidup kami ke depannya ya Tuhan. Hari-hari ke depan Tuhan terus memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya, amin.